Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk pada materi ke-9 mata kuliah Ekonomi Internasional. Mata kuliah ini pada materi ke-9 ini membahas tentang sistem nilai tukar. Kita akan berbicara tentang sistem nilai tukar dengan hal-hal lain yang meliputinya, gitu ya. Yang pertama yang dibahas adalah tentang definisi sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar atau disebut juga dengan exchange rate system adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya. Nilai tukar mata uang atau sering disebut dengan nilai tukar merupakan suatu ketetapan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar dapat dikatakan sebagai salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka. Hal ini disebabkan karena nilai tukar memiliki pengaruh yang besar terhadap neraca transaksi berjalan atau faktor-faktor makroekonomi yang lain. Ini masih nyambung dengan materi kemarin ya tentang neraca transaksi berjalan atau current account dan faktor-faktor lainnya. Lalu apa saja pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai tukar mata uang? Dalam kajian ekonomi terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai tukar mata uang. Yang pertama adalah pendekatan moneter dan yang kedua adalah pendekatan pasar. Pendekatan moneter itu nilai tukar mata uang memiliki definisi sebagai harga di mana mata uang asing diperjualbelikan terhadap mata uang domestik dan harga yang ditentukan memiliki keterkaitan dengan hukum penawaran dan permintaan uang. Jadi ada harga di mana mata uang itu diperjualbelikan ya. Tapi ada keterkaitan dengan hukum penawaran dan permintaan uang. Untuk yang kedua adalah pendekatan pasar. Terdapat pasar valuta asing yang memiliki peran penting sebagai entitas dalam menentukan nilai tukar yang ada pada setiap negara. Dalam hal ini, pasar valuta asing atau foreign exchange market memiliki definisi sebagai pasar transaksi jual beli, di mana mata uang nasional suatu negara dibeli dan dijual sehingga nilai tukarnya dapat ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Mekanisme yang ada pada sistem nilai tukar dan pasar valuta asing pada dasarnya memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kelancaran suatu arus perdagangan dan investasi internasional suatu negara. Hal ini disebabkan karena nilai tukar dan pasar valuta asing merupakan dua sektor yang memiliki ketergantungan terhadap nilai mata uang yang menjadi nilai tukar utama. Equilibrium nilai tukar uang yang terdapat pada pasar valuta asing menjadi sangat penting. Berikutnya yang dibahas adalah tentang jenis nilai tukar, bahwa nilai tukar itu ada jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Yang pertama adalah selling rate atau nilai tukar jual, merupakan nilai tukar yang ditentukan oleh bank untuk penjualan valuta asing tertentu dan pada saat tertentu. Yang kedua, middle rate atau nilai tukar tengah, merupakan nilai tukar yang mengkombinasikan antara nilai tukar jual dengan nilai tukar beli valuta asing terhadap mata uang nasional yang ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu. Jadi middle rate ini perpaduan atau tengah-tengahnya antara selling rate dan buying rate. Yang ketiga ini buying rate atau nilai tukar beli merupakan nilai tukar yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu dan pada saat tertentu. Yang terakhir yang keempat, flat rate atau nilai tukar flat merupakan nilai tukar yang berlaku dalam transaksi jual beli banknotes dan traveler check, di mana dalam nilai tukar tersebut sudah diperhitungkan promosi dan biaya-biaya lainnya. Yang keempat ini berlaku pada transaksi jual beli pada banknotes dan travel check ya. Jadi untuk cek
atau biaya-biaya lain itu masuknya ke flat rate. Berikutnya yang dibahas adalah tentang karakteristik sistem nilai tukar yang ideal. Bagaimana suatu negara itu memiliki sistem nilai tukar yang ideal? Yang pertama, nilai tukar antara dua mata uang manapun harus ditetapkan secara kredibel. Ini untuk menghilangkan ketidakpastian terkait daya belinya terhadap harga barang dan jasa serta nilai aset real dan finansial. Jadi harus dipastikan bahwa nilai tukarnya itu yang ditetapkan secara kredibel ya, secara mampu, secara kuat, bagus gitu, agar orang itu atau negara lain tuh merasa pasti ya, jangan malah menimbulkan ketidakpastian begitu. Karakteristik berikutnya adalah yang kedua, sebuah mata uang harus dikonversi dengan mudah ke mata uang lainnya. Konvertibilitas nilai tukar memungkinkan aliran modal bergerak bebas lintas negara. Jadi kalau konversi mata uangnya mudah, jadi memungkinkan ada aliran modal yang lancar, yang bebas ke berbagai negara. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu mata uang harus memungkinkan otoritas moneter dapat melakukan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen. Misalnya dalam mengejar tujuan domestik seperti target pertumbuhan dan inflasi. Jadi di sini juga ada otoritas moneter atau kebijakan moneter yang independen, jangan terpengaruh oleh pihak-pihak luar ya. Jadi sesuai dengan target pertumbuhan suatu negara harus dipastikan bahwa otoritas moneternya biasanya dalam hal ini bank sentral suatu negara itu ya, itu bisa melakukan kebijakan moneter yang independen, yang bagus gitu, yang tidak merugikan. Berikutnya yang dibahas adalah tentang jenis sistem nilai tukar. Yang pertama itu ada sistem nilai tukar tetap, di mana mata uang dibiarkan tidak bergerak, tidak terapresiasi maupun terdepresiasi. Yang kemarin materi terapresiasi dan terdepresiasi juga sudah ya di materi sebelumnya. Jadi materi-materi yang ada di mata kuliah ini saling terkait. Jangan kemudian udah selesai lalu selesai, tapi tetap harus dipelajari karena saling terkait. Jenis yang kedua adalah sistem nilai tukar mengambang, di mana mata uang mengambang atau bergerak bebas tergantung pada fundamental permintaan di pasar valuta asing. Jadi mengambang ini masih bisa berubah-ubah atau bisa bergerak bebas ya, dibandingkan tadi yang tetap tidak ada perubahan, tidak bergerak begitu ya. Berikutnya setelah mengetahui jenisnya, lalu kita akan membahas tentang bagaimana sistem nilai tukar yang pernah digunakan di Indonesia, agar kita juga tahu sistem-sistem mana yang digunakan di Indonesia. Beberapa nilai tukar yang pernah digunakan di Indonesia yaitu yang pertama sistem nilai tukar tetap ya. Sistem nilai tukar tetap ini digunakan di Indonesia pada tahun 1970 sampai 1978. Sementara pada perekonomian internasional nilai tukar tetap diterapkan saat dibentuknya lembaga dana internasional atau IMF atau International Monetary Fund dan Bank Dunia atau World Bank ya, tahun 1944. Pada saat itu beberapa negara menyepakati untuk menggunakan dolar atau emas sebagai cadangan devisa negara. Nah itu ya, penjelasan ini tentang sistem nilai tukar tetap yang digunakan oleh Indonesia juga dipakai oleh dunia, oleh negara lain. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem nilai tukar mengambang terkendali membuat nilai tukar rupiah diambang kepada beberapa mata uang negara yang bermitra dagang dengan Indonesia. Adanya sistem ini membuat pemerintah Indonesia pada saat itu menetapkan nilai batas atas dan batas bawah bagi nilai tukar domestik. Jadi ada batas atas dan batas bawah yang bisa memungkinkan negara lain untuk saling tukar mata uang ini atau nilai tukar rupiah dengan Indonesia. Sistem nilai tukar mengambang terkendali digunakan Indonesia pada tahun 1978 sampai 1997.
Berikutnya, Indonesia memakai sistem nilai tukar apa saja ya? Yang ketiga adalah sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem nilai tukar mengambang bebas digunakan Indonesia pada 14 Agustus 1997 hingga saat ini. Sistem ini membiarkan nilai tukar rupiah bebas bergerak di pasar uang yang didasari oleh mekanisme pasar. Pada sistem ini, nilai tukar mengambang bebas tidak dikenal istilah devaluasi dan revaluasi, melainkan dikenal istilah apresiasi dan depresiasi. Nanti dibaca lagi ya, apresiasi dan depresiasi. Bagaimana sebaiknya negara itu apresiasi atau depresiasi? Pada periode sistem nilai tukar mengambang bebas ini, kurs rupiah pernah mengalami tekanan. Nilai rupiah melemah sampai di angka 16.000 per dolar Amerika. Hal ini karena krisis ekonomi yang terjadi di ASEAN yang disebabkan melemahnya nilai baht atau Thailand. Jadi ternyata nilai mata uang negara lain juga bisa berpengaruh terhadap melemahnya rupiah ya. Ini contohnya di angka 16.000 itu paling besar karena rata-rata biasanya 14.000. Lalu kita sebagai warga negara Indonesia pasti ada cara atau upaya untuk menjaga nilai rupiah tetap menguat ya. Karena kalau tidak ada nilainya kan nanti juga menyebabkan keburukan-keburukan bagi perekonomian negara Indonesia ya. Misalnya tidak ada investor yang masuk, kemudian adanya inflasi, pengangguran meningkat dan sebagainya. Ini ada beberapa tips cara menjaga nilai rupiah tetap menguat ya. Yang pertama itu menukarkan dolar dengan rupiah. Kalau ada yang punya dolar, tukarlah dengan rupiah ya. Yang kedua, membeli produk dalam negeri, apalagi ini ya gaya-gaya. Kalau artis, selebriti, selebgram itu kan belinya pasti produk luar negeri ya, yang terkenal, yang bermerek, yang harganya mahal-mahal. Itu yang membuat nilai rupiah melemah. Lalu mengurangi pembelian barang impor, sama ini. Kalau ada barang impor, barang luar negeri itu senang sekali masyarakat Indonesia kayak semacam latah dengan idolanya beli, kemudian masyarakat juga ikut beli, tiru-tiru idolanya begitu ya. Yang berikutnya menggunakan transportasi publik ya. Ini kayaknya sepele dan tidak masuk dalam kategori ya. Apa hubungannya transportasi publik dengan nilai mata uang? Ya nanti kalau semuanya pakai transportasi publik, kemudian transportasi publiknya laku, kemudian ada pendapatan yang masuk ke negara, kemudian mengurangi polusi udara, mengurangi kemacetan dan sebagainya, kemudian nanti banyak investor yang masuk, pasti akan membuat nilai rupiah menguat. Yang terakhir yaitu berwisata di dalam negeri. Meskipun objek wisata di luar negeri itu banyak dan bagus-bagus, tapi kita mementingkan atau mengedepankan berwisata dulu di dalam negeri, begitu ya. Nanti mahasiswa juga bisa menambahkan bagaimana cara menjaga nilai rupiah lagi selain yang saya sebutkan di sini. Untuk memperkaya materi kita pada kali ini, pada pembahasan sistem nilai tukar, kita akan lebih mengenal tentang nilai tukar tetap ya. Meskipun nanti dibandingkan juga dengan nilai tukar mengambang. Nilai tukar tetap atau fixed exchange rate adalah sistem moneter di mana nilai tukar mata uang domestik dipatok tetap dengan mata uang negara lain atau harga emas dan tidak berubah. Misal kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 2.000 per US dollar. Nilainya akan tetap 2.000 per USD dari waktu ke waktu, tidak terpengaruh oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar kurs. Mempertahankan nilai tukar tetap memerlukan campur tangan pemerintah. Negara berkembang kecil biasanya menerapkan sistem nilai tukar ini. Contoh negara yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap adalah Denmark, ya, Brunei, Bulgaria, Qatar, Arab Saudi, Turkmenistan, Bahama, Bahrain, dan Barbados. Ini negara berkembang kecil yang akan menuju ke negara maju ya. Makanya sistem nilai tukar tetap ini. Lalu apa perbedaan nilai tukar tetap dengan nilai tukar mengambang? Kalau sistem nilai tukar tetap itu adalah kebalikannya sistem tukar mengambang ya. Nilai tukar
atau nilai tukar mengambang itu disebut dengan nilai tukar fleksibel atau flexible exchange rate. Keduanya adalah klasifikasi umum dari sistem nilai tukar. Dari keduanya, Anda akan menemukan berbagai variasi sistem nilai tukar masing-masing dengan sejumlah kelebihan dan kekurangannya. Di bawah sistem nilai tukar mengambang, pemerintah akan membiarkan nilai tukar mata uang mereka bergerak mengikuti perkembangan permintaan-permintaan di pasar valuta asing. Seberapa bebas pergerakan nilai tukar itu tergantung pada sistem nilai tukar di masing-masing negara. Di Amerika Serikat misalnya, nilai tukar bergerak bebas tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan di Indonesia, pemerintah mengintervensi pasar valuta asing ketika nilai tukar bergerak ke arah yang membahayakan perekonomian domestik. Lalu apa saja implikasi nilai tukar tetap? Nilai tukar tetap akan mendorong stabilitas ekonomi, meski juga bisa hancur jika kredibilitas bank sentral rendah dan cadangan devisa tidak mencukupi. Karena kurs tidak berubah dari waktu ke waktu, memberikan kepastian yang lebih besar bagi eksportir dan importir. Katakanlah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebesar 14.000 di 2018 dan 2019. Maka ketika Anda menukar 14.000 yang Anda miliki di 2019, Anda akan mendapatkan $1 sama seperti di tahun 2018. Nilai tukar tetap juga membantu pemerintah mempertahankan inflasi yang rendah dan merangsang perdagangan dan investasi. Harga barang impor akan relatif stabil, mengurangi tekanan inflasi akibat pergerakan nilai tukar. Itu ya, implikasinya besar sekali terhadap perekonomian suatu negara. Berikutnya adalah apa saja keunggulan dan kelemahan nilai tukar tetap. Keunggulan nilai tukar tetap adalah nilai tukar tetap mendukung stabilitas ekonomi karena nilai tukar tidak bergerak. Yang kedua, nilai tukar tetap menarik bagi modal asing karena tidak melibatkan resiko translasi. Yang ketiga, nilai tukar tetap memfasilitasi perdagangan internasional. Ya, setelah ada keunggulan pasti ada kelemahan ya. Kelemahan nilai tukar tetap itu yang pertama memperburuk neraca perdagangan karena nilai tukar mungkin over value atau under value. Jadi di bawah nilai ya. Nilainya itu di bawah angka rata-rata seperti itu. Jadi bisa membuat atau memperburuk neraca perdagangan. Yang kedua, tidak semua negara memiliki cadangan devisa yang cukup untuk intervensi ya, karena tidak ada cadangan. Jadi kalau yang tetap bagaimana cadangannya habis gitu ya. Yang ketiga, nilai tukar tetap membutuhkan cadangan yang sangat besar untuk mempertahankan nilai mata uang. Bagaimana negara yang tidak mempunyai cadangan, kan susah juga. Yang terakhir, nilai tukar tetap mengurangi mobilitas modal. Jadi modalnya yang harusnya bergerak bebas ya, itu tidak bisa karena pakai sistem nilai tukarnya yang tetap. Berikutnya setelah membahas tentang sistem nilai tukar, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang valuta asing ya. Karena keduanya ini saling terkait, berhubungan, begitu jadi dibahas dalam materi hari ini. Valuta asing merupakan alat pembayaran atau mata uang asing yang dipakai dalam melakukan transaksi ekonomi internasional dan tercatat di bank sentral. Alat pembayaran dalam perdagangan internasional disebut sebagai valuta asing. Jadi valuta asing ini sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing digunakan sebagai syarat dari alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Hal ini karena suatu negara umumnya melakukan jual beli menginginkan pembayaran dari barang yang diberikan kepada negara lain dengan mata uang negaranya. Setiap negara mempunyai mata uangnya sendiri-sendiri yang menunjukkan harga barang dan jasa. Misalnya Amerika Serikat memiliki mata uang dolar, Indonesia memiliki mata uang rupiah dan lain sebagainya. Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain disebut sebagai kurs atau nilai tukar. Peranan kurs ini untuk membandingkan harga barang dan jasa yang dihasilkan negara lain. Mata uang yang digunakan sebagai satuan hitung dalam transaksi perdagangan internasional umumnya adalah mata uang dari negara maju dan negara ekonomi kuat. Tahu ya, kalau mata uang negara yang maju itu yang dipakai. Ya, semoga saja nanti Indonesia jadi negara maju kemudian mata uangnya dipakai begitu ya. Amin.
Mata uang ini sering mengalami kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya atau disebut sebagai mata uang keras. Ini ada contoh mata uang keras yaitu US dollar, pasti ya, kan patokannya itu dunia. Kemudian pound sterling, ada Deutschmark ya dari Belanda, kemudian yen Jepang, Canadian dollar, dolar Kanada, kemudian French dari Prancis, dan euro mata uang Eropa. Setelah semuanya tadi dibahas ya tentang sistem nilai tukar, kemudian ada valuta asing, kemudian ini saya anjurkan atau saya wajibkan mahasiswa saya membaca jurnal tentang sistem nilai tukar untuk menambah pengetahuan pada materi kali ini ya. Jurnalnya sudah saya share di grup WhatsApp ya, nanti bisa dilihat, bisa dibaca. Ini makanya saya tulis bahwa mahasiswa wajib membaca jurnal tentang nilai tukar dan kedaulatan rupiah itu oleh Zainal Arifin dan Samsul Hadi. Yang kedua itu jurnal tentang sistem nilai tukar mata uang dan penerapannya di Indonesia oleh Sri Sulasmiyati. Jurnalnya sudah saya share dan kita akan lebih dalam setelah membaca jurnal itu. Meskipun banyak jurnal yang lain, cuma saya rekomendasikan untuk dua ini dipelajari dalam rangka menunjang pembahasan kita agar lebih meluas gitu ya, agar lebih dapat ilmunya lebih banyak begitu. Baik, setelah ini kita akan diskusi, kita akan boleh membicarakan juga tentang isi jurnalnya terkait dengan sistem nilai tukar pada materi kali ini. Begitu yang dapat saya sampaikan, nanti kita akan diskusi, kita akan tanya jawab begitu ya, baik di grup WhatsApp, di link YouTube, maupun di Google Meet. Semoga memberi pemahaman untuk kita semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All you ladies pop that thing like this.